Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di Y Triple Z Tip. Kita langsung masuk ke pembahasan tentang margin fee ya guys. Ini karena ada requestan dari Bang Hendra, kita coba ikut cemplung duluan ya, karena sebenarnya margin fee gua listnya di nomor berapa gitu kemarin di post di Telegram ya. Jadi kita langsung gasin di margin fee aja karena Bang Hendra butuh pencerahan. Oke, ini buat kalian yang mau ikut bisa coba aja ya. Kita sama-sama belajar di sini. Gue juga terus terang untuk ikut retro drop ini baru kali ini guys ya, karena mumpung ada duit nggak kepake dari Dimension sama Jupiter ya, kita langsung gasin aja guys ya. Nah, ini linknya di deskripsi guys. Kalian buka dengan Kiwi browser yang udah dipersiapkan untuk retro drop ya guys. Yang kemarin dari video parcel udah gua terangkan. Bisa kalian persiapkan dulu satu buah Kiwi browser khusus buat retro drop guys, biar kalian gak keder ya. Berikut dengan wallet glow-nya guys ya. Karena untuk wallet Phantom di extension Kiwi itu suka ngeblank. Jadi mending pakai glow aja buat tanda tangan gitu ya. Nah, kalau udah kalian persiapkan Kiwi, udah kalian persiapkan extension glow, dan kalian persiapkan juga Solananya pastinya ya. Ini setelah kalian klik di deskripsi, kalian bisa klik aja Fees and Yield. Ini cuma intro doang guys ya. Ini cuma intro doang, kalian bisa baca ya. Kemudian di sini boleh kalian pilih Pro atau Lite, terserah kalian ya. Kemudian kalian pilih follow margin fee dan klik get started ya. Nah, kemudian masuk ke halaman seperti ini, kalian klik aja launch di app guys. Jadi dia ini aplikasinya udah support mobile kayak begini guys ya. Jadi tampilannya enak banget guys, seperti wallet atau seperti di apps kayak biasanya. Kalian pertama sign dulu ke wallet kalian ya. Kalian klik aja sign dan setujui connect menggunakan glow. Nah, glownya pasti nggak respon, kalian langsung back aja gitu ya. Kemudian saldo dan ini ya, saldo Solana kalian bakal kelihatan di sini. Kalau nggak kelihatan, kalian bisa coba refresh aja guys ya. Di sini gue masih 0 poinnya guys ya, karena baru daftar. Nih, daftarnya cuma sekedar connect doang guys. Nah, untuk retro drop ya guys, kuncinya adalah kita menggunakan semua fitur yang ada di dalam project guys ya. Yang namanya retro drop itu kita menggunakan fitur yang ada di dalam projectnya ya. Kalau bisa semuanya kalian cobain fitur-fiturnya. Dan bedanya retro drop dengan airdrop testnet ya guys, itu dari biaya guys pastinya ya. Kalau retro drop kan ada yang butuh modalnya jumlahnya itu ditentukan sama si project ya, disebutin gitu. Ada yang nggak disebutin minimalnya. Nah, yang nggak disebutin ini kalian bisa, terserah kalian, sesuai kemampuan kalian aja ya. Kalau disebutin sama si projectnya nominalnya harus segini buat eligible itu. Kalau kalian nggak mampu, skip aja guys, jangan memaksakan diri gitu ya. Nah, kalau di margin fee di sini kebetulan gue nggak nemu sih untuk info minimal modalnya gitu ya. Jadi kita langsung terjun aja. Nah, beda sama ini di updatean dari pit guys ya. Ini pit gue coret ya, ini gue coret untuk sementara karena ada info bahwa untuk staking pit biar early itu minimal 500 pit guys, atau setara dengan $300 ya, 5 jutaan rupiah kali ya. Itu gue skip dulu karena gue nggak ada modalnya. Tapi untuk staking pit minimal 500 pit itu untuk eligible token DG guys, Degen base ya. Token DB itu partneran nama pit, dia ngadain retro drop buat user pit yang staking minimal 500 pit, itu buat dapat token di DB ya gitu. Tapi ini gue coret sementara, nanti ditunggu kalau misalnya ada airdrop partneran pit lagi yang lebih terjangkau, yaitu mungkin kita bisa ikut di situ ya. Jadi untuk yang nggak terjangkau kayak gini gue skip dulu ya.
Dan ada juga info bahwa di Project Pit ini dia mau kerjasama sama ini guys, sama Drip ya. Nah, Pit dengan Drip itu kemungkinan kita bisa usahakan di situ ya. Mana ya screenshotannya, gue lupa gue taruhnya di mana guys ya. Maksud gue gitu ya, kalau misalnya terjangkau ya kita ikut, kalau nggak terjangkau ya jangan paksakan diri gitu ya. Nah, ini kalau udah sampai sini kita baca dulu artikelnya guys. Gue ajak kalian untuk baca artikel di Mediumnya dulu guys ya. Nih, tentang poin di margin fee guys. Di margin fee ini udah diterangkan sebenarnya dari 3 Juli ya, udah diterangkan ini. Kacau. Nah, ini poin pengguna bisa mendapatkan poin di margin line dengan meminjamkan dan meminjam aset guys. 1 poin peminjaman sama dengan 1 poin peminjaman, tetapi 1 poin peminjaman dapat diperoleh dengan modal lebih sedikit. Ini gua kalau ditranslate malah jadi bingung guys. User can earn point on margin line by lending and borrowing assets and referring new user. Oke, jadi di margin fee ini kalian bisa minjemin kripto dan juga meminjam kripto. Baik minjemin maupun meminjam itu kalian dapat poin. Tapi meminjam ya, tetapi meminjam di platform margin fee itu bisa lebih kecil dari modal kalian guys. Jadi misalnya modal kalian itu 1 sol, berarti kalian boleh pinjamnya itu di bawah dari aset kalian itu kalau pengen minjem ya, gitu guys. Ya iyalah, masa lu aset lu misalnya ada 1 sol, lu pengen pinjam 10 sol, ngaco aja. Terus margin fee rungkat ya guys ya, apalagi user kita kan barbar guys. Ya itu tentang poin guys, tapi untuk nominal poinnya sama ya, mau minjemin maupun minjem untuk kita dapetnya 1 poin per itu ya, kayaknya per transaksi guys. Kemudian di sini lending. Nah, ini kalau kita minjemin kita bisa dapat poin 1 poin per hari gitu ya. Oh, ini kalau borrowing ini meminjam ya guys. Kalau meminjam ya, poin untuk meminjam $1 itu kita dapat 4 poin per hari guys. Oh, jadi kalau misalnya gue punya 1 sol, gue minjem 0,5 sol ya. 0,5 sol itu kan berapa dolar guys? 1 sol kan misalnya anggap $100 ya, 0,5 sol berarti kan $50. Nah, 50 dikali 4 berarti 200 poin per hari gitu ya. Jadi ini kenceng juga nih sih guys ya. Nanti kita coba sama-sama ya. Nah, kemudian refer kita dapat 10% ininya ya, poinnya sih. Di sini nggak disebutin 10% poin atau 10% aset dari referral kita, nggak tahu ya. Tapi kayaknya sih ini poin guys. Misalnya lu yang join di bawah link referral gua punya poin 1000 gitu ya. Ya gua dapat 10%-nya, dapat 100. Misalnya lu punya poin 100, gua dapat 10 kayak gitu guys ya. Oke, jadi ini mantap sih. Cuma 3 itu doang kok guys di margin fee, nggak ribet-ribet. Cuma poin meminjamkan dan poin meminjam gitu ya, sama referral guys ya. 3 itu doang. Oke, di sini ada beberapa menu ya guys. Ada yang namanya lend, ada stake, ada portfolio, ada more. Nah, di bagian lend ini kalian bisa meminjamkan dan meminjam kripto Solana pastinya ya. Di sini token yang tersedia ada Jupiter, ada Solana, Jitosol, Bsol, Msol ya, USDC, USDT, LST, BONG, WBTC ya, dan berbagai macam. Jadi kalau kalian punya WEN to WEN juga ada guys. Jadi kalau kalian masih hold WEN dan nggak mau di WD atau bingung mau ngapain, kalian pinjemin aja ke margin fee ya, atau JUP ya, atau JUP tuh kalian bisa pinjemin juga di sini guys. New asset ya, baru ada di sini, baru tersedia di margin fee gitu ya. Di sini gue coba praktekin untuk minjemin 0,1 sol aja guys ya. Ini cuma sekedar coba-coba guys, 0,1 sol. Wah, ini ada health apa ya guys,
healthnya 0 guys. Tapi di sini ada APY-nya, yang mana kalau kalian minjemin kripto di sini itu kalian dapat persentase 2,7%, persentase keuntungan dalam setahunnya itu 2,7% guys ya, dari total Solana yang kalian pinjemin gitu guys. Sini gue langsung coba aja guys ya. Untuk apa, inti dari margin fee di sini udah singkat, padat, dan jelas. Supply, earn interest, borrow, repeat. Jadi kalian cukup meminjamkan, kemudian kalian mendapatkan keuntungan dari kalian minjemin, kemudian kalian ditawarin untuk meminjam juga, pastinya untuk meminjamnya di bawah dari nominal yang kalian pinjamkan nanti di sini. Kemudian disuruh ulangin kayak begitu terus guys untuk menghasilkan poin guys ya. Nanti poinnya masuk ke portofolio ya. Di portofolio ini nanti poin kalian kelihatan totalnya, ini rank kalian nanti kelihatan di sini. Nanti kalau kalian udah pinjemin Solana atau kripto lain di menu land tadi, itu masuk ke sini poinnya. Kemudian kalau kalian udah nyoba untuk minjem, itu kalian masuk ke sini. Dan kalau kalian punya referral, nanti masuk ke sini gitu ya. Oke, kita land. Di sini gue pilih Sol karena gue punyanya Sol doang. Ntar guys, ke back. Sol 0,1 supply. Oke, di sini juga dia menawarkan untuk stake Solana ya guys. Ini sebenarnya gue pengen ya, tapi gue dari tadi guys nyoba untuk akses halaman stakingnya ya, itu nggak bisa guys. Nah ini kok dipotongnya 0,01 ya guys. Apa ini fee nya doang 0,01? Approve aja ya. Kita back, kemudian diminta tanda tangan lagi. Oh 0,01 fee nya guys, ternyata benar ya. Dan ini yang gue pinjemin 0,1. Langsung back. Oke ya, 0,1 Sol udah gue serahkan ke margin fee nya lumayan ya guys, 0,01, sekitar berapa tuh, $1 ya. Dan oh jadi ternyata health itu ini ya, aset pinjam, aset kita meminjamkan ya. Bukan baru masuk nih 0,1, jadinya di sini 100%. Nanti kalau misalnya ada user lain yang pakai, itu mungkin ini bakal berkurang ya untuk healthnya. Untuk kalau misalnya pengen tarik atau cancel di sini gue belum nemu guys. Nanti kita coba telusuri aja. Kita ikuti dulu arahannya, supply, earn interest, borrow. Nah, sekarang kita coba borrow guys ya. Kita borrow Sol. Oh jadi kalau untuk borrow nggak boleh aset yang sama guys. Jadi gue misalnya berarti borrownya USDC aja guys ya. Kita borrow USDC. Gue bolehnya borrow berapa nih? 10 USDC kayaknya nggak bisa guys. Nah ya, gue pengen coba ketik 10 USDC, ternyata bolehnya cuma 6,6 USDC. Nah, jadi kayak begitu guys ya. Jadi tergantung dari itu guys. Kalian minjeminnya berapa? Ya udah kita ikutin aja guys. Dan kelihatan di sini ya. Berarti yang bisa gua pinjem itu 8,59 USDT, belum termasuk dengan fee segala macam, dan bersih-bersih gue bisa pinjamnya itu 6,6 USDC guys. Gitu ya guys. Jadi nanti kelihatan di sini asetnya ya. Healthnya itu berkurang. Gitu ya. Dan ini liquidation price maksudnya yang tadi ya 8,59 USDT. Oke, di sini gue coba untuk pinjam 5 USDC aja. Kita klik borrow. Kemudian di sini ada fee-nya lagi 0,002 Solana. Approve, kemudian back. Jadi kita minjem nih 5 USDC. Oke, udah berhasil ya. Ya udah kayak gitu doang guys caranya. Dan USDC-nya apakah masuk ke aset? Kita coba lihat wallet Glow ya. Kita coba lihat wallet Glow guys. Apakah ada USDC di sini?
Oh, ada ya. Oke, jadi margin fee ini ya yang kita pinjemin bakalan berada di margin fee, sedangkan yang kita pinjem bakalan masuk ke wallet kita guys. Jadi terserah ini mau diapain juga ya, karena kalaupun kita nggak sanggup bayar kan aset kita, jaminan kita masih ada di situ kan. Gue kan minjemin 0,1 Solana, terus gue pinjam cuma 5 USDC, makanya 5 USDC nya ini mau gue apain terserah gitu ya. Margin fee bebas lo mau ngapain sama aset yang lo pinjam, karena aset lo dipegang sama margin fee gitu ya. Ini sebenarnya cuma sekedar teori untuk mendapatkan poin doang guys ya. Nanti sampai ada airdropnya udah benar-benar muncul, disitulah kita bisa cuannya ya. Sekarang kita ya namanya retroaktif airdrop ya, kita kerja bakti dulu di sini dengan modal yang seadanya gitu ya. Sekarang ke menu portofolio di sini untuk oh, asetnya kelihatan di sini guys. Oh, bisa di withdraw nih ya. Ya, jadi untuk tombol withdraw yang tadi gua omongin yang gue cari ternyata adanya di sini. Kalau kalian mau bayar ya, kalau kalian mau bayar kalian bisa klik repay. Kalau kalian mau WD itu kalian WD yang kalian pinjemin itu klik withdraw. Tapi pastinya di sini gue nggak bakalan bisa withdraw guys ya, kecuali gue udah bayar USDC nya dulu gitu ya. Dan pastinya ini rugi guys, kalau nggak ada airdrop ini rugi sih, karena fee nya bengkak guys ya. Ini karena kita effort buat ikut retro dropnya doang ya, terpaksa kita harus berkorban dulu ya. Nah, untuk yang stake ini gua nggak sanggup ya guys kerjainnya untuk yang menu stake ini, karena setiap gua buka itu nyedot kuota, nyedot datanya sampai ratusan mega guys ya. Nih gue coba ya guys, kalian bisa lihat di sini tuh guys, sampai 3,7 mega per second loh guys itu ya. Ini kalau gue diemin sampai besok kuota gue habis pasti guys ya. Jadi gue skip guys untuk fitur stakingnya margin fee ya, walaupun pada akhirnya di sini bisa kebuka. Itu untuk transaksi susah, jadi ini gue skip guys daripada kuota gue habis ya. Nyedot banget guys, ngalahin nyedot dari buffer video ya. Yang penting ini udah dikerjain untuk supply ya sama borrow. Sekarang kita langsung masuk ke menu di more aja, sebelah kanan bawah kita swap aja guys, karena infonya untuk elik-elik gitu ya kita harus punya token LST. Berarti di sini gue bakal coba swap sedikit untuk dapetin LST token guys ya. Dan swap providernya juga dia dari Jupiter guys. Jadi dengan kalian menggunakan menu swap di margin fee itu kemungkinan kalian bisa elik di airdrop Jupiter kemudian hari kalau misalnya ada lagi ya. Ini untuk fitur swapnya juga nyedot kuota banyak banget guys ya. Kita coba refresh dulu guys. Wah, sama ya. Jadi untuk fitur swap sama staking nyedot kuotanya banyak guys, tapi ini lebih responsif sih untuk yang swapnya. Kita cari token LST guys ya. Nah, di sini gue bakal swap 0,1 aja, 0,1 Solana menjadi 0,78 LST. Kita klik swap ya, confirm. Masih bisa dimaklumi guys untuk yang menu swapnya. Kalau yang menu stakingnya kalian bisa coba sendiri aja ya. Oke, di sini gue udah berhasil. Apakah masuk ke wallet Glow? Masuk ya. Oke, jadi aman guys ya untuk staking itu asetnya masuk ke sini. Dan kalau pengen dibalikin ke Solana ya pastinya di more, di menu swap lagi. Kalian klik swap more aja. Nah, di sini kalau kalian mau balikin juga bisa langsung guys ya. Tuh ya, tapi kepotong dikit. Untuk swap gini kayaknya nggak ada poin sih guys, nggak ada info dapat poin dengan kita swap di sini. Cuma besar kemungkinan kita bisa dapat atau elik di airdrop Jupiter di kemudian hari, karena dia ini menggunakan platform Jupiter untuk fitur swapnya gitu ya. Oke, ini dibiarin aja. Kemudian ada menu apa lagi guys? Bridge ya. Bridge juga nggak ada di kriteria guys ya, tapi di sini bridge-nya platform kerjasamanya adalah dengan Mayan. Nah, kalau kalian tahu tentang rumor airdrop Mayan,
kalian bisa gunakan juga fitur bridge-nya Mayan ini di Marginfy guys, karena bisa besar kemungkinan wallet kalian nanti bakal jadi elik untuk airdrop Mayan gitu ya. Jadi sambil menyelam minum air guys, untuk platform Marginfy ini kalian bisa berkemungkinan mendapatkan airdrop dari Jupiter di kemudian hari sama di Mayan itu ya, kalau kalian bridge sini. Kalau bridge sih agak ini guys, kalau bridge ini nggak bisa dari Solana ya, dari blockchain lain guys, ini nggak bisa ditukar. Apa ininya mesti enggak ada ya. Jadi kalau bridge itu misalnya kalian punya aset di wallet lain, misalnya MetaMask ya, ini kalian bisa connect wallet. Misalnya kalian punya apa nih yang disupport blockchainnya Polygon, misalnya kalian punya Matic di wallet MetaMask kalian bisa connect, kemudian kalian bisa swap misalnya 10 Matic, nanti di sini berubah jadi Solana. Misalnya kalian punya 10 Matic di MetaMask, nanti dapat 0,067 Solana gitu ya. Ya, jadi setiap transaksi itu butuh fee guys ya. Jadi kita bakalan kerja rodi ya di apa, di gas fee-nya atau fee pajaknya ini yang berat ya guys. Jadi jangan terlalu sering lah untuk transaksi, yang penting kalian udah melakukan meminjam atau meminjamkan, itu kalian udah dapat poinnya gitu ya. Kemudian untuk poin yang kalian bakal dapat yang kalian udah kerjain tuh nanti masuk ke sini, kemungkinan ini resetnya setiap 24 jam ya, kayak parcel. Besok gue bakal coba update di grup Telegram yang gue dapat poin berapa dengan cuma spend 0,1 Solana ya guys, 0,1 sekian Solana gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu tentang Marginfy. Nanti kalau ada update lagi gue kabarin di Telegram, dan kalau memungkinkan gue bikinin videonya. Oke, semoga ada yang elit dari kalian yang mengikuti Marginfy rumor retro drop. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.